Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu dan anakku sekalian, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali pada kesempatan ini. Masya Allah, karunia yang luar biasa dipertemukan di majelis ilmu, satu majelis yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kebodohan kita, satu majelis yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan inilah Allah menghendaki kita kebaikan, satu majelis yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan ampunannya. Karena Masya Allah, Rasulullah SAW menjanjikan ketika kita duduk di majelis ilmu, maka beliau menjanjikan tidaklah ikan-ikan di lautan. Gak usah dihitung, bisa dibayangkan seberapa banyak ikan di lautan. Terinya aja udah gak bisa kita ngitung ya Bu ya, seperti itu. Ikan-ikan di lautan, semut-semut yang ada di sarangnya, ranting yang basah, ranting yang kering, semuanya memohonkan ampun kepada orang yang duduk di majelis ilmu. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya di majelis ilmu ini merupakan jalan termudah bagi kita untuk meraih surga. Maka jangan aneh anakku kalau kemudian kita semua emak-emak, anak-anak semuanya senang ikut ngaji ya. Senang tadi duduk di pengajian, kalau kemudian ada yang aneh berarti ilmunya belum nyampe ya. Kalau ada kemudian ada yang mengatakan kenapa sih itu emak-emak kepada senang banget ngaji, nggak usah diingat nama orang, nggak usah ya, seperti itu. Karena kita tahu, kita paham betul baiknya kita adalah dengan ilmu, baiknya keluarga kita juga dengan ilmu, dan baiknya masyarakat juga dengan ilmu. Maka betapa butuhnya kita kepada ilmu. Pagi hari saja awal kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, awal yang diperintahkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat itu kita tahu mana rezeki yang halal. Dengan rezeki yang halal maka Allah akan mudahkan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta para pengikutnya, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi pengikut beliau sampai akhir kehidupan kita. Sehebat apapun kedudukan kita, sebanyak apapun harta kita ya, kemudian sehebat apapun, secantik apapun kita, kalau tidak jadi pengikutnya Rasulullah SAW, maka kerugian akan didapatkannya. Tengok Fir'aun, dia adalah sehebat-hebat penguasa. Tengok Qarun, dia sekaya-kayanya orang seperti itu, tapi karena dia tidak menjadi pengikutnya Rasulullah SAW, dia tidak memeluk agama Islam. Karena pada dasarnya seluruh agama yang dibawa oleh para nabi adalah Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Firaun malah ngaku dirinya Tuhan ya. Maka ternyata kekuasaannya tidak ada manfaatnya, hartanya tidak ada manfaatnya. Maka wajib hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mengucapkan alhamdulillah karena di pagi ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dalam keadaan iman dan Islam berada di dada kita. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita nanti di akhir masa, katanya nanti di akhir zaman manusia ada yang Islam di pagi harinya, kafir di sore hari. Ada yang Islam di sore harinya,
kafir di pagi harinya. Artinya orang nanti yang hidupnya di akhir zaman, dan kita sudah hidup di akhir zaman ya. Dari mana kita tahunya bahwa kita hidup di akhir zaman? Wafatnya Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir. Setelah beliau tidak ada lagi nabi, berarti zaman sudah akhir. Dari mana kita tahu bahwa kita sudah hidup di akhir zaman? Banyaknya gempa, banyaknya perempuan berpakaian tapi telanjang. Banyaknya tadi adalah orang-orang tadi menjadikan masjid hanya sebagai tempat jalan-jalan. Mau kemana? Mau jalan-jalan kemana? Kubah emas katanya. Terasa sempitnya waktu. Ini pun bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Nah, tadi seperti ini, masa tidak ada kebaikan kita tadi kecuali kita tadi menjadi pengikutnya Rasulullah SAW. Waspada anakku, jangan pernah kemudian kita kepedean. Udah Islam dari kecil, keluarga kita Islam, lingkungan kita Islam, kemudian merasa kepedean, pasti Islam sudah tadi meninggal dalam keadaan Islam, sehingga tidak pernah meminta, tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengikutnya Rasulullah SAW sampai akhir kehidupan kita. Taib, Masya Allah, alhamdulillah, tak terasa. Ini juga salah satu tanda-tanda akhir zaman, terasa sempitnya waktu. Perasaan kemarin kita baru ketemu, sekarang kita sudah tadi ketemu lagi. Perasaan kemarin baru bulan Rajab, sekarang sudah kita berada di bulan Sya'ban. Ada yang tahu tanggal berapa Sya'ban hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita sudah tanggal 12 Sya'ban. Artinya apa? Sya'bannya saja sudah di pertengahan, hampir nyampe ke pertengahan bulan Sya'ban. Dan anakku, kalau sudah sampai kepada bulan Sya'ban, itu artinya Sya'ban merupakan pintu gerbang untuk masuk kepada bulan Ramadan. Itu artinya kita sebentar lagi akan sampai kepada bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman, bulan yang dinantikan oleh orang-orang yang ada keimanan di dalam dadanya. Kalau ibaratnya Ramadan itu adalah perlombaan, maka perlombaan itu butuh persiapan. Kalau ibaratnya tadi Ramadan itu adalah merupakan adalah acara besar, maka acara besar itu butuh persiapan. Maka Masya Allah, para salafus soleh mereka bersiap-siap untuk menyambut datangnya bulan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, kemudian Sya'ban. Mereka sudah mengangkat tangannya mempersiapkan diri untuk masuk kepada bulan Ramadan. Yuk kita tengok bagaimana persiapan para salafus soleh, orang-orang soleh untuk bisa sukses di bulan Ramadan. Maka mereka sudah mulai bersiap 6 bulan sebelum Ramadan tiba, udah diangkat tangannya nih. Udah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita sudah minta belum? Tinggal 18 hari lagi loh Ramadannya. Itu kalau Sya'bannya 30 hari. Tapi kalau Sya'bannya 29 hari, berarti tinggal 17 hari ke depan itu tadi kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Udah bersiap-siap belum? Ada yang sudah bersiap untuk menghadapi bulan Ramadan? Sudah supaya sukses? Ada yang sudah siap-siap ke Tanah Abang? Afwan sebentar. Iya, Assalamualaikum. Yang kecil aja. Iya, selainnya diperkirakan aja lah. Afwan ya, Umi lagi taklim ya. Diperkirakan aja sebagaimana di kebiasaan. Iya, baik ya, jazakumullah khairan. Karena tidak mungkin kalau kita ibaratkan Ramadan itu adalah perlombaan. Ramadan itu tadi adalah merupakan perhelatan besar tadi seperti itu, nggak mungkin kita sukses kalau kita tidak mempersiapkan diri. Insya Allah, yang duduk di sini kira-kira mau lomba tadi bikin
tapi nggak pernah latihan, kira-kira jadi juara nggak? Nekat banget katanya. Apalagi kalau kemudian perlombaannya adalah maraton. Jalan pagi kagak pernah, latihan lagi kagak pernah, mau beli sayuran ke depan aja naik motor. Ya, mau beli bakso aja tadi padahal tinggal di ujung sono itu nggak mau jalan kaki. Tiba-tiba kita mau ikut lomba lari maraton. Kira-kira bakal dapat piala enggak? Dapat hadiah enggak? Enggak. Jangankan dapat piala, jangan-jangan baru 1 kilometer udah pucat pasi, putih semua, keringet dingin, udah pingsan duluan, bukan dapat hadiah, dibawa ambulan ke rumah sakit. Iya. Kenapa? Gak pernah persiapan, gak pernah latihan, gak pernah mempersiapkan diri. Bahkan gak pernah tahu kalau lari itu enaknya pakai sepatu apa. Ya. Ibu mau lomba lari kagak pernah tahu tuh pakai sepatu apa, nggak taunya pakai hak tinggi, baru 2 langkah udah ngejungkal. Kenapa? Karena kita tidak melakukan persiapan. Yuk, siapa saja yang ingin sukses di bulan Ramadan, maka hendaklah dia mempersiapkan diri. Dan persiapan itu harus dimulai jauh-jauh sebelum Ramadan tiba. Bahkan di bulan Sya'ban ini, yuk kita tengok para salafus soleh, Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in menjelang datangnya bulan Ramadan persiapannya luar biasa. Rasulullah SAW misalnya, kita dapat kabar dari dari Usamah bin Zaid, dapat kabar dari Aisyah radhiyallahu an, dapat kabar dari Ummu Salamah tentang persiapan Rasulullah SAW jelang datangnya bulan Ramadan. Rasulullah SAW saja persiapan. Lihat, kita dapatkan kabar mulai dari kapan? Bulan Sya'ban. Bahkan mulai dari bulan Rajab beliau sudah mempersiapkan diri. Kemudian setelah itu bulan Sya'ban beliau kuatkan lagi persiapannya. Maka kita lihat, meskipun bulan Sya'ban ini bukan bulan yang dimuliakan seperti Rajab, meskipun bulan Sya'ban ini bukan bulan yang dimuliakan, yang pahala dijanjikan dilipat gandakan, tapi Rasulullah SAW beliau mempermanfaatkan bulan Sya'ban ini adalah lebih dibanding dengan bulan yang lainnya. Di antaranya kita dapatkan kabar dari Usamah bin Zaid. Ada yang tahu siapa Usamah bin Zaid radhiyallahu an? Ada yang tahu Sambo? Ada yang tahu Usamah bin Zaid? Anaknya Zaid nih, ya iya namanya juga Usamah bin Zaid, dia anaknya Zaid, nggak mungkin anaknya Sulaiman ya Bu ya. Seperti anakku Usamah bin Zaid adalah putranya Zaid bin Harisan. Zaid bin Harisan adalah anak angkat Rasulullah SAW. Yang ketika Rasulullah SAW nikah dengan Khadijah radhiyallahu an, Zaid dihadiahkan oleh saudara laki-lakinya Khadijah kepada Khadijah radhiyallahu an. Jadi tidak dibikin kado. Ya. Karena budak itu milik terserah tuannya mau diapain kek. Maka oleh tadi saudara laki-lakinya Khadijah radhiyallahu an itu tadi Zaid dihadiahkan, dibikin kado sebagai hadiah pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Di dalam perjalanan pernikahannya, Khadijah radhiyallahu an melihat betapa cintanya Rasulullah SAW kepada Zaid, betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada Zaid bin Harisan, sampai kemudian Khadijah radhiyallahu an menghadiahkan budak miliknya kepada Rasulullah SAW. Maka jadilah tadi Zaid budaknya Rasulullah SAW. Begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada Zaid, sampai kemudian Rasulullah SAW memanggilnya dengan kalimat Zaid bin Muhammad. Dinisbatkan kepada dirinya, sampai kemudian Allah menurunkan ayat, ya Muhammad, sampai kapanpun Allah tidak akan menjadikan 2 hati di dalam rongga dadamu. Sampai kapan dia bukan anakmu, maka panggillah dia, katanya jangan Zaid bin Muhammad, tapi panggillah Zaid Maula Muhammad, Zaid walinya Muhammad. Sampai kemudian Zaid tumbuh dewasa nih, tumbuh dewasa.
Kemudian ayahnya pun mencarinya. Ketemulah Zaid berada di bawah pemeliharaan Rasulullah SAW. Maka ayahnya pun berniat untuk menebusnya, karena ibu, kalau ada budak, perbudakan itu hanya bisa dilepaskan oleh pemiliknya dengan dua cara. Pertama dihadiahkan, yang kedua dijual. Maka apa kata Rasulullah SAW? Menyampaikan kepada ayahnya tadi, Zaid mengatakan begini saja, kita panggil Zaid, biarkan dia suruh memilih, milih aku apa milih pulang bersamamu. Kalau Zaid milih aku, biarkan dia bersamaku. Tapi kalau Zaid memilih engkau, katanya memilih ayahnya, maka akan aku lepaskan Zaid, akan aku merdekakan Zaid, engkau tidak usah menebusnya. Dipanggilnya Zaid dan ditanyakan mau ngikut siapa. Masya Allah Bu, ternyata Zaid memilih Rasulullah SAW. Kenapa? Karena akhlaknya yang mulia menjadikan Zaid, meskipun tadi adalah tadi bersama Rasulullah SAW, dia lebih memilih Rasulullah SAW. Sampai kemudian besar, dinikahkanlah Zaid dengan Zainab. Diurus oleh Rasulullah SAW pernikahannya. Beliau kemudian yang menyiapkan maharnya, menyiapkan uang untuk walimahnya. Maka ketika tadi Rasulullah SAW melamar Zainab untuk Zaid, apa kata Zainab? Ya Rasulullah, apakah ini perintah seorang nabi? Kenapa? Karena Zainab sebenarnya tidak suka kepada Zaid. Zainab wanita terhormat, wanita mulia, keturunan orang tadi mulia di bangsa tadi orang-orang Quraisy. Seperti tiba-tiba suruh nikah sama bekas budak. Maka ada rasa enggan di dalam dadanya. Tapi dia pun sadar bahwa tadi Rasulullah adalah seorang Rasul. Maka dia tanyakan, apakah ini perintah seorang Rasul? Apakah ini adalah Allah yang memerintahkan kepadamu agar aku menikah dengan Zaid, katanya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Iya. Maka Zainab pun menerimanya. Itulah ibu bagi seorang mukmin. Kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan sesuatu, maka tidak ada pilihan lagi bagi kita. Kalau Allah sudah menentukan perempuan muslimah itu pakai jilbab, nggak ada pilihan lagi bagi kita kecuali sami'na wa ata'na, seperti itu. Kalau kemudian tadi Rasulullah SAW menyebutkan tadi wanita itu tadi bagian warisannya adalah separuh daripada laki-laki, taat kita dan yakin betul kalau kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh pakai jilbab, nggak ada yang jomblo gara-gara pakai jilbab. Nggak ada survei, itu kenapa sih nggak nikah gara-gara pakai jilbab? Enggak. Jadi jangan khawatir yang belum punya pasangan, jangan khawatir karena tidak mungkin Allah menyuruh kita melakukan sesuatu yang membahayakan bagi kita, nggak mungkin. Ya. Maka Masya Allah, yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian diterimanya Zaid, menikahlah dengan Zainab. Tapi di dalam perjalanannya ternyata tidak ada kecocokan, sampai kemudian Zainab pun dilepaskan. Dan setelah itu kesabarannya Zainab menyebabkan Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka setelah itu dinikahilah tadi Zainab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah Bu, dikisahkan Zainab itu wanita yang tadi istri Rasulullah SAW yang pandai masak. Yang masakannya menyenangkan Rasulullah SAW. Sampai kemudian nanti ada kisah ketika Rasulullah SAW tinggal, jatahnya tadi adalah giliran di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, Zainab tetap nganterin makanan. Nyuruh budaknya nganterin makanan ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Di sana pas sedang banyak tamu. Begitu pintu ini makan untuk Rasulullah SAW, maka Aisyah pun marah, ditampelnya piringnya, perang, pecah piringnya. Saya ingin menyampaikan betapa mulianya Rasulullah SAW. Gak tahu dah kalau model-model suami kita, ya.
lagi banyak tamu, kemudian tadi kita ada ngirimin makanan, kemudian kita marah ditampel tadi piringnya, jangan-jangan langsung talak 3. Tapi masya Allah Rasulullah SAW tahu ini bukan akhlak buruk Aisyah radhiyallahu anha. Akhlak Rasul Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah berlaku seperti itu. Kalau sekarang dia melakukan seperti itu, berarti ada sesuatu. Paham betul Rasulullah SAW. Nah, pelajarannya bagi kita, ketika ada orang lain melakukan kesalahan, maka cari ujur untuk memaafkannya. Cari ujur untuk memaafkan. Ketika kita sedang duduk di majelis ilmu, kemudian tiba-tiba ada teman kita jalan cepet-cepet, tangan kita keinjak, cari ujur untuk memaafkan tadi kesalahannya, kali dia terburu. Kalau kita kemudian ketemu dengan teman, kita udah senyum-senyum, dianya tidak ada reaksi apa-apa. Cari ujur, kacamatanya ketinggalan. Nah, lagi capek kali, lelah kali, sakit gigi kali gitu ya, seperti itu. Cari ujur. Kalau kita lagi naik motor, kemudian ada emak-emak, kemudian sennya ke kanan, beloknya ke kiri, cari ujur. Namanya juga emak. Enak banget kalau kita cari ujung. Kembali kepada dari kemudian setelah itu Zaid pun tadi setelah bercerai, maka Zaid pun kembali menikah dengan seorang wanita, terlahirlah Usama. Usama yang paling istimewa dari Usama, di usianya 18 tahun dia sudah memimpin pasukan perang. Dan tidaklah peperangan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid kecuali mendapatkan kemenangan. Nggak pernah ada yang kalah. Tapi ketika Rasulullah SAW wafat, kekhalifahan digantikan oleh Abu Bakar, maka Usamah bin Zaid dicopot dari panglima perang tanpa ada kesalahan yang dimiliki. Hanya saja Abu Bakar khawatir kemudian orang jadi mendewakan Usamah. Satu yang paling tadi adalah istimewa dari Usamah, ketika dicopot model begitu, apa kata Usamah? Apa halanganku untuk aku ikut berperang? Aku perang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku gak peduli aku jadi panglima ataupun aku jadi prajurit. Itu tentang beningnya hati seorang sahabat. Kalau model-model kita merasa sudah kerja duluan, kemudian tiba-tiba ada yang kerjanya tadi baru, kemudian tiba-tiba naik posisinya gantiin kita, pindah nyari kerja yang lain ya. Tapi begitulah kebeningan hati Usamah bin Zaid. Kembali kepada tadi, Usamah bin Zaid mengatakan itu tidak aku lihat. Dia bertanya, ya Rasulullah, tidak aku lihat. Ya Rasulullah, itu, ya Rasulullah, tidak aku lihat engkau banyak sekali melakukan puasa kecuali di bulan Sya'ban. Ya Rasulullah, tidak aku lihat engkau banyak sekali melakukan puasa kecuali di bulan Sya'ban. Berarti di bulan lain Rasulullah puasa enggak? Coba kalau bunyi hadisnya begini, ya Rasulullah, tidak aku lihat engkau banyak sekali melakukan puasa kecuali di bulan Sya'ban. Berarti di bulan lain puasa enggak? Puasa. Rasulullah SAW di bulan lain puasa, bahkan diceritakan Rasulullah SAW itu tiap bulan itu beliau tidak pernah meninggalkan puasa paling sedikit 3 hari setiap bulan. Kadang-kadang 3 hari itu 13, 14, 15. Berarti besok kita masuk ke tanggal 13, 14, 15 ya. Yang mau saum ayamul bid silahkan, ayo manfaatkan. Ini pahalanya akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Kadang-kadang beliau di 1 bulan itu puasanya Senin, Kamis, Senin. Kadang-kadang beliau puasanya Senin, Kamis, Kamis. Intinya mah dalam setiap bulan gak pernah kosong, minimal 3 hari puasa. Tapi kok di bulan Sya'ban ini banyak sekali beliau puasa. Maka ini jadi pertanyaan tadi Usamah bin Zaid. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Maka beliau pun kemudian menjawab, zalika, yang demikian itu kata Rasulullah SAW, karena tadi bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Banyak dilupakan oleh manusia. Kenapa? Karena letaknya baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini letaknya antara Rajab dengan bulan Ramadan. Sebagian manusia pikirannya masih ada di bulan Rajab, sebagian lagi udah maju ke bulan Ramadan, masih ada di bulan Sya'ban tapi pikirannya udah kepada bulan Ramadan.
Masih ada di bulan Syaban, pikirannya udah ke nastar, pikirannya udah ke baju baru, pikirannya udah ke pulang kampung. Bahkan jangan-jangan ada ibu-ibu yang masih berada di bulan Syaban udah mikir nanti Ramadan puasa pertama bukanya apa ya. Ini tadi seperti itu. Ini tadi seperti ini. Makanya banyak dilupakan katanya. Padahal kata Rasulullah SAW bahwa padahal dia bulan Sya'ban ini adalah bulan turfatul a'mal ila rabbil alamin. Bulan ini adalah bulan diangkatnya amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anakku, diangkatnya amal itu ada 3. Pertama, diangkatnya harian. Kapan harian diangkat? Yaitu setiap waktu subuh dan waktu asar. Kemudian amalan kita itu ada yang diangkat pekanan. Kapan pekanan diangkatnya? Yaitu setiap di hari Senin, di hari Kamis. Kemudian ada yang diangkat tahunan. Kapan diangkat tahunan itu? Yaitu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban diangkatnya tanggal berapa? Tidak dijelaskan. Apa hikmahnya? Supaya kita semangat setiap hari. Supaya kita semangat sepanjang bulan. Karena biasanya model-model kita kalau ditetapkan suka ngandelin. Kalau dibilang nanti amal itu diangkatnya tanggal 15, nanti aja belum tanggal 15. Makanya nggak dijelasin hikmahnya supaya kita banyak melakukan kebaikan. Berarti di bulan Sya'ban ini kita sudah mulai persiapan yaitu memperbanyak puasa. Yang belum bayar utang, ayo, mudah-mudahan di sini hutangnya sudah selesai semua. Bukan hutang jilbab ya, hutang puasa. Hayo segera bayar hutangnya, dan kalau sudah bayar hutang silahkan perbanyak melakukan puasa ya. Tapi jangan hari ini ya Bu, nasi kebuli nungguin. Ayam mulbit besok, tapi besok kondangan hari Ahad. Silahkan kalau begitu lakukan Senin, Selasa, Rabu, supaya tetap kita dapat 3 hari. Emang boleh ayam mulbit jadi 14, 15, 16. Sebenarnya ayam mulbit itu 13, 14, 15. Tapi kalau kita tidak bisa 13, 14, 15, lakukan intinya 3 hari. Intinya tidak tadi keluar dari 3 hari. Maka ini yang harus kita tadi lakukan. Mulai sambut Ramadan itu kiatnya supaya sukses di bulan Ramadan dengan bersiap-siap tadi sebelum Ramadan tiba. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah mulai bersiap kiat sukses di bulan Ramadan, kalau kita sudah bersiap nanti tadi adalah dengan cara tadi kita berlatih melakukan puasa, berlatih melakukan kebaikan-kebaikan. Yang selanjutnya adalah jangan lupa gembirakan hati kita. Siapa sih yang nyuruh kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Siapa yang nyuruh, Bu? Yang nyuruh kita senang siapa? Siapa yang nyuruh kita senang mau datang Ramadan kita disuruh senang loh? Siapa yang nyuruh? Allah, Bu. Allah yang nyuruh dengan kedatangan bulan Ramadan itu. Allah nyuruh kita senang, kita gembira. Dan nanti kita paham kalau kita gembira ternyata Masya Allah efeknya luar biasa. Maka yang diperintahkan pertama kali kita bergembira. Coba tengok di dalam surat Yunus ayat 58. Iya, silahkan dibaca. Surat Yunus ayat 58 ya. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya, Allah yang nyuruh kita gembira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad Rasulullah SAW, sampaikan kepada umatmu, katakan kepada umatmu ya.
Sampaikan kepada tadi umatmu, katakan kepada umatmu, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Terhadap keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka terhadap yang demikian itu hendaknya kalian bergembira. Jadi yang nyuruh gembira siapa? Allah. Ramadan itu adalah karunia Allah. Puasa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ramadan itu karunia Allah. Mana buktinya? Masya Allah Bu, di bulan Ramadan kita diperintahkan melakukan amalan yang akan mengantarkan kita kepada derajat takwa. Yang dengan ketakwaan ini kita akan mengantarkan kita kepada surga. Kenapa sih kok datang bulan Ramadan malah disuruh kita gembira? Karena kita akan melakukan amalan yang akan mengantarkan kita kepada derajat takwa. Emang kalau kita takwa kenapa sih? Karena takwa akan mengantarkan kita ke dalam surga. Jadi berbahagialah kita akan ketemu dengan satu yang dijanjikan tadi akan mengantarkan kita kepada derajat takwa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, maka hayo kata Allah telah diwajibkan kepada kalian puasa, yang dengan puasa itu mudah-mudahan ya mengantarkan kalian mendapat gelar takwa, yang dengan takwa itu mudah-mudahan kalian dimasukkan ke dalam surga. Jadi wajar kita gembira karena kita akan melakukan amalan penyebab kita dimasukkan ke dalam surga. Wajar kita gembira karena kita akan melakukan satu amalan di bulan Ramadan itu yang akan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Anakku, Rasulullah SAW memiliki janji, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan antara dirinya dengan api neraka sejauh perjalanan 70 tahun sehari. Sementara di Ramadan kita akan melakukan puasa 30 hari. Maka wajar kalau kita diperintahkan untuk gembira. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, gembiranya kita dengan datangnya bulan Ramadan semestinya lebih gembira daripada tadi mimma yajma'un. Mestinya lebih gembira daripada apa yang kita kumpulkan. Pernah pengen sesuatu sementara uangnya belum cukup? Pernah? Saya sering. Pernah pengen apa misalnya? Ganti HP, pengen kerudung, atau pengen apa? Pengen apa? Ganti HP, gitu ya. Tapi uangnya belum cukup. Gitu ya, uangnya belum ada. Kemudian kita kumpulin uangnya, kumpulin tadi uangnya tadi seperti itu. Kepengen apa? Kepengen tadi ganti HP. Lewat tukang bakso langganan cuman ngelirik doang. Ingat HP. Gak dulu deh, gak makan bakso dulu deh, berhenti dulu istirahat dulu. Kenapa? Uangnya buat beli HP. Dikumpulin sampai kemudian uangnya bisa kumpul, HP-nya ada, kebeli. Seneng gak? Banget. Oke. Mak-mak juga suka begitu. Kadang-kadang kalau ngaji duduknya di belakang, ngeliat ke depan, kok kelihatan kerudungan yang di depan bagus banget. Maka biasa mulai disamperin, dipegang-pegang. Kalau sudah pegang-pegang biasanya nanya, beli di mana? Katanya. Beli di mana? Tadi seperti itu. Kemudian dijawab beli di sini. Berapa harganya? Sekian. Buka dompet ternyata uangnya belum cukup. Sampai kemudian kita kumpulin tadi seperti itu tadi uangnya. Tukang cendol lewat, enggak bang katanya. Yang diingat apa? Kerudung.
Sampai kemudian alhamdulillah uangnya cukup, kerudungannya ada, masih ada di toko persis seperti yang kita inginkan, warnanya favorit kita, dan kita bisa kebeli. Senangnya bukan main. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, gembiranya kita dengan kedatangan bulan Ramadan itu semestinya lebih gembira daripada apa yang kita kumpulkan. Mestinya begitu. Apa efeknya kalau kita menghadapi bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan? Maka kita akan bersiap-siap. Ibarat kita mau kedatangan tamu yang menggembirakan kita, pasti kita melakukan persiapan. Beda kalau kita mau kedatangan bulan Ramadan, tapi hati kita nggak gembira. Biasa-biasa saja, sebel iya. Ramadan lagi, puasa lagi dah, lapar lagi dah, mahal lagi dah, katanya bahan makanan pokok. Ini tadi seperti itu. Maka beda. Kalau kita tadi mau kedatangan bulan Ramadan itu disambut dengan kegembiraan, beda. Ramadannya belum datang aja udah ditanyain, kapan datang? Lihat, kalau kita mau kedatangan teman kita yang menyenangkan, dia belum datang, dia bilang, besok aku main ke rumah situ ya, mau dimasakin apa? Mau dimasakin apa? Ampe-ampe kita mau ke Tanah Abang aja kagak jadi. Aku nggak ikut dulu ke Tanah Abang, kenapa? Temanku mau datang katanya. Kenapa? Karena dia menggembirakan kita. Belum nyampe aja udah ditelepon lagi, di mana posisi gitu. Ini kalau kita gembira. Tapi kalau kita mau kedatangan tamu yang kita nggak suka, yang kita benci, yang kita tidak menyukainya, kira-kira bagaimana? Dia WA, besok aku main ke rumahmu, ya. Apa jawabannya? Maaf, aku mau ke Tanah Abang. Padahal awalnya kagak mau pergi, ya, seperti itu. Ya. Awalnya kagak mau pergi, tapi karena tadi mau kedatangan, aku mau pergi. Sorry ya, aku mau pergi. Padahal awalnya nggak mau kemana-mana. Kira-kira ditanyain mau makan apa enggak? Lah bu, datang aja kagak disuguhin apa-apa, ya. Kira-kira ditanyain nggak posisi di mana? Enggak, kan ditanya posisi di mana. Bahkan udah di depan pintu, udah assalamualaikum aja kagak dijawab salamnya. Kenapa? Karena kita tidak suka, kita benci. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita gembira, dan Rasulullah SAW pun menyuruh kita gembira. Dan Rasulullah SAW menjelaskan kenapa sih kita harus gembira. Beliau jelaskan, atakumullahu syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak. Ingat loh ya, ini bulan yang penuh berkah, kata Rasulullah. Kataba alaikumusiyam, di dalamnya Allah mewajibkan kepada kita puasa. Tuftahul abwabul jannah, di dalamnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga. Apa artinya? Di bulan Ramadan kita dimudahkan untuk melakukan amalan yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Sholat malam misalnya, ya. Sholat malam merupakan amalan yang akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga. Itu kita nggak pernah sholat malam saja, di bulan Ramadan itu 11 rakaat selesai, Bu. Selesai. Padahal biasanya nggak pernah sholat malam, tapi karena ini bulan Ramadan, ternyata 11 rakaat selesai. Bahkan kadang-kadang nanya lagi, udah sholat bersama imam masih nanya lagi, nanti malam boleh sholat tahajud lagi enggak? Itu menunjukkan pintu-pintu surga dibukakan. Watuftahul abwabul jahim, pintu neraka ditutup. Nih keutamaan Ramadan nih, satu hadis saja. Yang pertama tadi adalah sudah disebutkan, diwajibkan di dalamnya puasa. Yang kedua, dibukanya pintu-pintu surga. Yang ketiga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Apa artinya? Artinya di bulan Ramadan kita akan ditahan, nggak los-los amat untuk melakukan amalan ahli neraka. Amalan yang akan menyebabkan dilemparkan ke dalam neraka. Contoh amalan yang akan menyebabkan pelakunya dilemparkan ke dalam api neraka. Contohnya adalah marah. Itu kalau kita lagi puasa itu, lagi puasa itu kita mau marah aja ada penahan ya. Tanya kepada emak-emak yang udah punya anak. Itu kalau lagi puasa, anaknya bikin ulah, itu kita mau marah itu ada penahan. Ya.
Ada penahan. Paling-paling yang keluar dari mulut kita istighfar. Meskipun istighfarnya jadi panjang. Astagfirullah. Nah untung mamah lagi puasa katanya. Maka ada penahan tadi seperti itu. Wasufidati syayatin, di bulan Ramadan juga dibelenggu setan. Diikat setan. Lihat, dalam satu hadis sudah disebutkan 5 keutamaan bulan Ramadan. Kemudian masih juga ada famin shaimin, mulut orang yang berpuasa itu di indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu janji Allah bagi orang yang berpuasa. Selesai, masih ada kata Allah Subhanahu wa taala, lisaimina farhatan, untuk orang-orang yang berpuasa dia akan dapat 2 kegembiraan. Gembira saat berbuka dan gembira saat nanti kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gembira saat berbuka. Benar enggak? Kalau kita lagi puasa itu ngedenger azan maghrib seneng banget. Ya Allah, senengnya lagi nelpon aja ditunda. Afwan, udah azan maghrib, aku buka dulu ya katanya. Yang kedua lagi dijanjikan gembira nanti saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memiliki amalan spesial yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Selesai? Enggak, masih ada. Berarti satu hadis saja sudah kita dapatkan ada 7 keutamaan bulan Ramadan. Masih ada disebutkan di dalamnya ada 1 malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi wajar kalau kita disuruh gembira. Nanti kalau sudah gembira, kiat yang ketiga jangan berhenti di gembira. Senang mau puasa, terus apa yang disiapin? Ya pokoknya mah senang aja dah. Maka harus ada langkah yang keempat kiat untuk sukses di bulan Ramadan setelah kita tadi gembira. Ketiga, yang pertama tadi adalah persiapan sebelum datangnya bulan Ramadan, mulai latihan. Yang kedua tadi gembirakan hati kita. Yang ketiga, kalau sudah gembira, ayo tingkatkan iman kita. Kenapa kiat sukses di bulan Ramadan itu harus ningkatin iman? Karena ternyata yang diajak ibadah di bulan Ramadan, yang diajak melakukan puasa di bulan Ramadan, yang puasanya di bulan Ramadan akan menyebabkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hanyalah tadi puasa orang-orang yang beriman. Itu alasan kenapa kita tingkatkan keimanan. Dengan cara apa kita meningkatkan keimanan? Kata tadi para ulama menyebutkan al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Naik dengan amal soleh, turun dengan amal salah. Jadi iman kita itu tadi seperti itu, naik dengan amal soleh. Kalau kita melakukan amal-amal soleh, iman kita akan naik. Tapi kalau kita melakukan amal-amal salah, iman kita akan turun. Nah, untuk sukses di bulan Ramadan, mulai dari sekarang tingkatkan keimanan kita. Kenapa kok dengan iman kita supaya sukses? Karena tadi yang diajak puasa hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kok imannya harus ditingkatkan? Karena Rasulullah SAW mengatakan puasa yang akan mendapatkan ampunan ada syaratnya. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Beliau tidak mengatakan man shoma ramadanan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan akan diampuni dosanya yang telah lalu. Enggak, ada syarat dan ketentuan berlaku. Puasanya yang mana? Puasanya yang iman, puasanya yang ihtisab, penuh perhitungan, diperhatikan nanti mana yang ngebatalin, mana yang rusaknya diperhatikan. Ini persiapan kita yang ketiga untuk sukses di bulan Ramadan. Setelah kita tadi adalah melatih diri, kemudian tadi bergembira. Setelah gembira, persiapkan, tingkatkan keimanan kita. Yang ketiga yang keempat,
Di antara kiat sukses di bulan Ramadan yang keempat adalah perbanyak istighfar. Ada yang tahu kira-kira alasannya kenapa sih yang disiapin bukan tadi gula merah, gula putih, kacang hijau, nastar, kacang mete? Kenapa bukan itu supaya sukses kita di bulan Ramadan? Kenapa bukan tadi seperti itu yang kita siapkan? Kenapa kok yang disiapkan istighfar? Ada yang tahu alasannya? Kenapa? Kok mau masuk ke bulan ketaatan, mau masuk kepada bulan Ramadan, mau masuk kepada bulan yang penuh berkah, kita diperintahkan memperbanyak istighfar. Apa kaitannya? Membersihkan hati. Ya, karena yang pertama di bulan Ramadan itu kita banyak diperintahkan melakukan ibadah, dan salah satu yang akan menghalangi kita untuk melakukan ibadah adalah dosa. Dosa itu akan menghalangi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Akan menghalangi kebaikan adalah tadi dosa, tadi seperti itu. Makanya butuh sebelum Ramadan tiba kita bersihkan hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rona, kata Allah. Tidak, sekali-kali tidak ada yang menghalangi engkau kebaikan-kebaikan untuk aku terima kecuali adalah rona, dosa-dosa yang ada pada dirimu. Maka siapa yang ingin dimudahkan melakukan ibadah di bulan Ramadan, ayo bersihkan jiwanya, bersihkan dirinya, bersihkan hatinya dari dosa. Dan salah satu cara membersihkan dosa adalah istighfar. Ini alasan pertama kenapa kita harus perbanyak istighfar sebelum datangnya bulan Ramadan. Karena tadi kita di bulan Ramadan diperintahkan ibadah, sementara yang menghalangi ibadah adalah dosa. Yang kedua, kenapa kita harus banyak istighfar di bulan tadi Sya'ban ini sebelum datangnya bulan Ramadan? Karena ternyata ibadah itu butuh kenikmatan. Ibadah itu butuh nikmat. Kenapa kok dulu Rasulullah SAW sholat qiyamul lail sampai kakinya bengkak? Karena dia merasa nikmat. Kenapa kok Rasulullah SAW qiyamul lailnya selesai baca Al-Baqarah naik langsung kepada Ali Imran, nambah lagi kepada Ali Imran, selesai Ali Imran naik lagi kemudian kepada surat An-Nisa? Kenapa? Karena dia merasa nikmat dengan bacaan Al-Qur'annya. Jadi ibadah itu butuh nikmat. Ngaji di sini juga butuh nikmat. Kalau kita duduk di sini ngedengerin pengajian tidak dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah ngeliatin jam melulu, kok selesai. Sholat itu butuh nikmat. Karena kalau kita sholat itu tidak dikasih kenikmatan, pengennya cepat selesai. Pengennya cepat selesai. Kalau boleh mah qul huwallahu ahad bagi dua. Rokaat pertama, rokaat kedua tadi seperti pengen cepat selesai. Kenapa? Karena kita tidak dikasih kenikmatan. Maka ibadah itu butuh nikmat. Butuh tadi kenikmatan. Masya Allah, dulu yang paling tadi tidak disukai oleh para salafus soleh ketika mereka sholat bersama imam, ketika imam suaranya merendah, mereka itu sedih banget, Bu. Kalau sudah imam suaranya merendah, hum fiha khalidun, mereka itu sedih. Kenapa? Udah mau selesai nih, mau Allahu Akbar. Kalau kita mah ditungguin. Begitu imam tadi hum fiha khalidun, Allahu Akbar nih, Allahu Akbar nih, Allahu Akbar. Kenapa? Karena masih kurang kenikmatan yang ada. Dan Allah punya janji kalau kita banyak istighfar, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Tengok surat Hud ayat 3.
Silahkan tolong dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik Kalau engkau mohon ampun, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah punya janji, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepadamu. Dikasih kenikmatan, makanya tadi diantara kenapa kok alasannya mau Ramadan itu kita harus banyak istighfar, karena ternyata Allah punya janji kalau kita banyak istighfar Allah akan kasih kenikmatan kepada kita. Puasa itu butuh nikmat, baca Al-Quran itu butuh nikmat, sedekah itu butuh nikmat, zikir itu butuh nikmat, qiyamul lail itu butuh nikmat. Kalau kita qiyamul lail sholat bersama imam gak dikasih kenikmatan nih, imamnya baca panjang dikit, nih imamnya tadi seperti itu, maka selesai taraweh assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, mulai hijabnya digeser, siapa sih imamnya, panjang banget. Kenapa? Karena nggak dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo perbanyak istighfar. Yang ketiga alasannya kenapa sih kita jelang Ramadan itu diperintahkan untuk memperbanyak istighfar? Maka alasan yang ketiga, karena kita ibadah di bulan Ramadan butuh kekuatan. Puasa butuh kekuatan nggak, Bu? Baca Al-Quran butuh kekuatan nggak? Sedekah butuh kekuatan nggak? Sedekah itu kalau nggak dikasih kekuatan, itu dompetnya udah dikeluarin dari tas, kemudian dompetnya udah dibuka, kalau nggak dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala, sampai kotak infak lewat masih diliatin aja tadi dompetnya. Butuh kekuatan. Puasa itu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari kita butuh kekuatan. Dan sekali lagi Allah punya janji kalau kita banyak istighfar, Allah akan tambahkan kepada kita kekuatan di samping kekuatan yang sudah ada. Alhamdulillah kalau di bulan Ramadan kita bisa puasa berarti sudah punya kekuatan. Tapi masih butuh kekuatan lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalam surat Hud ayat 52. Wahai kaumku, mohonlah kembali kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Wazidhum kuwatan min kuwatikum, katanya. Maka niscaya Allah akan menambahkan kekuatan di samping kekuatan yang sudah ada pada dirimu. Kita butuh tambahan kekuatan. Ramadan alhamdulillah Allah sudah kita kasih kekuatan, nggak makan, nggak minum mulai terbit fajar sampai terbenam. Tapi sudah kuat kita? Belum, butuh tambahan kekuatan. Baru kuat, tidak makan, tidak minum, tapi belum tentu kita dikasih kekuatan nahan lisan kita. Makanya begitu. Dari pagi nggak makan nggak minum, 5 menit lagi mau azan maghrib nggak dikasih kekuatan sama Allah, maka mulai ngomong kok belum azan sih, jangan-jangan muazzinnya buka duluan. Seperti nggak dikasih kekuatan untuk menahan lisannya. Padahal puasa itu bukan cuman kita butuh kekuatan fisik, tapi kita juga butuh kekuatan lahir batin. Baca Al-Quran itu butuh kekuatan. Anakku, kalau nggak dikasih kekuatan, Qurannya di depan matanya saja, nggak harus berjalan dia ngambil, ya, tinggal ngambil begini, karena nggak dikasih kekuatan sama Allah, tidak terambillah tuh Quran. Kalau kita sudah dikasih kekuatan untuk mengambil Quran seperti ini, kalau nggak dikasih tambahan kekuatan, itu dipegang doang, Qurannya diginiin doang, dibaca enggak. Kalau kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, alhamdulillah Qur'annya dibuka, tapi belum sempat dibaca, HP-nya bunyi. Mana duluan yang mau diambil? Baru dibuka tadi Al-Qur'annya tadi seperti itu, maka kemudian tadi HP-nya sudah bunyi. Itu kalau kita masih dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini HP-nya nggak kita ambil, kita baca nih, tapi kadang-kadang kalau nggak dikasih kekuatan sama Allah, baru juga auzubillahi minasyaitonir rajim, udah
Gak dikasih kekuatan, gak dikasih kenikmatan. Kenapa Imam Asy-Syafi'i di bulan Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran 60 kali di dalam 1 bulan? Karena dia dikasih kekuatan, dikasih kenikmatan. Kalau kita baca Al-Quran nggak dikasih kekuatan, nggak dikasih kenikmatan, itu baru baca 1 lembar, nih 1 lembar, 2 halaman, 1 lembar 2 halaman, itu karena nggak dikasih kenikmatan udah mulai begini-begini. Bismillahnya mana sih? Kalau bismillahnya masih jauh, ya, maka langsung ditutup Qurannya. Kenapa nggak dikasih kenikmatan? Tapi kalau kita dikasih kenikmatan, itu bismillah udah berapa kali kelewatin, masih tetap aja baca. Kenapa? Merasa nikmat bacaannya. Maka yuk kita butuh perbanyak istighfar. Yang keempat, di antara alasan kita kenapa harus memperbanyak istighfar, kata Ibnu Qayyim begini, jika waktumu amat sempit, sementara keinginanmu begitu banyak, maka perbanyak istighfar. Karena Allah akan memberikan apa yang engkau inginkan, dan Allah akan hindarkan engkau dari apa yang engkau takutkan. Ayo, waktu kita udah sempit, nyisa 18 hari lagi, maka perbanyak istighfar. Anakku, di bulan Ramadan itu kalau kita mau jujur banyak banget keinginan kita ya. Banyak banget. Bu Ratna di bulan Ramadan pengen apa? Saking banyaknya sampai nyebutinnya aja bingung. Banyak banget. Kita kepengen dikasih kesehatan, pengen tadi adalah optimal ibadah kita, kepengen bisa hatam Al-Quran minimal 1 kali, kepengen kemudian tadi adalah puasanya pol, kepengen ketemu malam Lailatul Qadar, tapi juga kepengen bikin nastar. Gitu. Ya. Seperti itu. Kepengen pulang kampung. Kepengen THR-nya 3 kali, 4 kali, Masya Allah, Bu Idanya nggak ada. 4 kali tadi adalah gaji, tadi seperti itu. Banyak banget kepengen kita. Kepengen baju baru, kepengen ini, kepengen itu, banyak banget kepengen kita. Sementara waktu kita udah sempit. Kalau kita suruh nyebutin satu-satu keinginan kita di bulan Ramadan itu nggak akan selesai. Maka apa kata Ibnu Qayyim? Perbanyak istighfar. Jadi ini kenapa di sejelang bulan Ramadan kita diperintahkan banyak istighfar? 4 alasan inilah yang ada pada diri kita. Yang selanjutnya, kalau sudah tadi latihan sudah, gembira sudah, kemudian setelah itu perbanyak istighfar, iman sudah dinaikkan, istighfar sudah banyak kita lakukan, jangan lupa ilmui diri kita. Karena nggak mungkin sukses kita di bulan Ramadan kecuali dengan ilmu. Masih ingat nggak dulu waktu kita Ramadan tanpa ilmu? Ya Allah, yang ngebatalin puasa itu banyak banget. Tiap hari hampir batal terus tiap hari. Hari kemarin nangis, batal. Hari ini berdarah jatuh dari sepeda, batal. Besoknya lagi kentut di air, batal. Besoknya lagi masukkan sesuatu ke dalam lubang, batal. Kenapa? Nggak tahu ilmunya, batalnya banyak banget. Dulu begitu Bu, dulu diajarin sama orang tua begitu. Kalau di masjid, di radio, di TV udah kalau teriak imsak, imsak, itu kita lagi makan, kata emak kita lepein, udah imsak. Gak tahu ilmunya. Padahal ternyata setelah kita tahu ilmu, jangankan yang di mulut, yang di tangan saja kalau kita sedang makan, sementara azan berkumandang, maka kata Rasulullah SAW, jangan letakkan tangannya, jangan nggak jadi makannya. Ini tadi seperti ini. Ya, makanya butuh ilmu. Ayo buka lagi fikih Ramadannya, perhatikan siapa yang diwajibkan puasa, siapa tadi yang apa yang membatalkan puasa, apa saja yang disunahkan ketika kita puasa.
Perhatikan ketika kita tadi tidak ada orang-orang yang diizinkan oleh syariat tidak puasa, ada yang boleh tidak puasa tapi bayar fidyah, ada yang dibolehkan tidak puasa tapi wajib bayar qada. Kemudian perhatikan lagi ketika kita mau melakukan perjalanan, mau melakukan safar, apakah kita puasa atau kita tidak puasa? Maka pelajari lagi ilmunya. Karena tanpa ilmu bisa jadi kita gagal. Gara-gara nangis kita anggap itu batal puasa, padahal nggak batal puasanya. Tanpa ilmu bisa jadi kita ini tidak akan pernah sukses di dalam bulan Ramadan. Tanpa ilmu bingung. Yang sudah punya suami jima di malam hari di bulan Ramadan, bangun kesiangan, waktu tinggal 10 menit, mandi dulu, sahur dulu. Kalau tanpa ilmu maka akan gagal. Mandi dulu apa sahur dulu ya? Mandi dulu apa sahur dulu? Gara-gara bingung, mandi kagak, sahur kagak. Besoknya enggak puasa. Seperti itu. Padahal kalau kita tahu ilmunya, Masya Allah, ada seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, celaka aku, celaka aku, celaka aku. Apa kata Rasulullah SAW? Apa yang membuat engkau celaka? Semalam aku tadi adalah campur dengan istriku dan aku bangun kesiangan. Sementara aku tadi hendak melakukan puasa dan aku belum sempat mandi junub. Apa kata Rasulullah SAW? Aku pun campur dengan istriku, aku pun hendak berpuasa dan aku pun kesiangan dan aku pun belum mandi junub. Artinya kalau dalam posisi seperti itu kita tahu ilmunya, maka sahur yang harus kita dahulukan. Kenapa? Karena kalau sahurnya selesai azan subuh itu namanya sarapan pagi. Sementara mandinya adalah untuk azan, untuk sholat subuh. Atau yang belum punya pasangan head misalnya. Maghrib masih head, isya masih head. Begitu bangun jam 3:30 atau jam 4 bangun, ternyata headnya sudah kering. Ternyata headnya tadi sudah kering, tadi seperti itu. Maka kalau kemudian kita tahu ilmunya tidak akan dibingungkan. Kita tahu, oh kalau sahurnya habis subuh, puasanya enggak sah. Tapi kalau tadi mandinya habis subuh, maka puasanya tetap sah karena mandinya adalah untuk sholat. Maka butuh ilmu. Setelah ilmu, jangan lupa harus punya target. Anakku yang muda-muda, kalau kalian pergi ke mall nggak punya target mau beli apa, kira-kira gimana? Pergi ke mall nih, abis gajian nih, ya. Abis gajian pergi ke mall, kemana maunya? Ke Blue Plaza atau ke Grand Metropolitan? Atau ke Giant? Atau ke Lotte? Mau kemana? Intinya ke mall lah tadi seperti. Tapi kalian tidak punya target mau beli apa? Kira-kira apa yang terjadi? Hanya ada dua. Yang pertama adalah pulang lagi nggak bawa apa-apa karena bingung seperti itu. Yang kedua segera dibeli sampai uang gajiannya habis, sampai lupa untuk bayar kontrakan ya. Kenapa nggak punya target? Ya, nggak punya target. Kalau ke pasar itu, kalau ke mall itu, kalau nggak punya target, muter-muter kemana-mana, setanah abang keputerin, semua pulang mah nggak kebawa apa-apa. Tapi kalau punya target, mau ke Tanah Abang, mau beli apa? Daster. Ya udah tinggal ke toko daster aja seperti itu. Makanya begitu Ramadan juga harus punya target. Allah aja ketika memerintahkan kepada kita puasa, ada targetnya. La'allakum tatakun, kata Allah. La'allakum tashkurun, la'allahum yarsudun. Hayo puasa kalian, mudah-mudahan kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hayo puasa kalian, mudah-mudahan kalian menjadi hamba Allah tadi yang bersyukur. Hayo puasa kalian, mudah-mudahan kalian tetap berada di atas kebenaran. Harus punya target. Silahkan mulai menentukan target. Ramadan ini saya harus hatam 1 kali membaca Al-Quran misalnya.
Ramadan ini saya harus berusaha bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ramadan ini saya harus bisa pulang kampung misalnya. Nggak jadi masalah, silahkan. Silahkan, apalagi kalau pulang kampungnya niatkan nyenengin orang tua misalnya. Silahkan, ayo punya target. Makan aja kita punya target ya. Makan aja kita punya target. Oh nanti saya makannya tadi hari ini makan malam saya tadi pecel lele. Udah punya target. Maka apalagi Ramadan harus punya target. Nah ini semua adalah persiapan kita dan semuanya adalah ikhtiar. Mulai dari berlatih, gembira, menaikkan keimanan, kemudian memperbanyak istighfar, kemudian mengilmui diri kita, kemudian tadi adalah setelah itu tadi kita menentukan target, semuanya adalah ikhtiar. Jangan lupa yang terakhir tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngandelin kemampuan kita. Undang datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandarkan urusan kita kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha mempersiapkan diri ya Allah, tapi sesungguhnya aku ini lemah, maka aku butuh bantuanmu. Kita sudah ikhtiar, sudah tahu bagaimana utamanya istighfar, tapi kita bisa beristighfar adalah karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo sadarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian anakku, berharaplah Ramadan yang akan kita hadapi menjadi Ramadan terbaik, Ramadan terindah di dalam kehidupan kita. Toib, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan pernah dengar dari seseorang, katanya tuh kita diperbolehkan membayar hutang digabungkan dengan puasa sunnah, misalnya seperti puasa Taliyah. Itu apa benar nih? Itu aja, terima kasih. Iya. Mau enggak THR-nya digabungkan dengan gaji? Ini gaji loh ya, gaji itu wajib. THR kan terserah perusahaan, ya, seperti itu. Mau nggak digabungin? Ini gajinya, tapi ini juga THR-nya ya, gitu seperti itu. Mau nggak? Anakku, ibadah itu ada ketentuan. Ibadah wajib berbeda dengan ibadah sunnah. Berbeda dengan ibadah sunnah. Oleh karena itu tidak bisa kita menggabungkan antara sholat subuh dengan qobliyah subuh. Enggak bisa, ini sholat subuh tapi ini qobliyah subuh tapi ini juga sholat subuh ya. Enggak bisa, bahkan para ulama menyebutkan barang siapa yang meniatkan sholat subuh tapi kemudian setelah itu dia merubah niatnya menjadi qobliyah subuh, maka sholatnya adalah tidak sah. Begitu juga saum antara yang wajib dengan yang sunnah. Yang sunnah ketika kita puasa yang sudah punya suami wajib minta izin kepada suaminya. Sementara puasa yang wajib tidak wajib minta izin kepada suaminya. Beda. Yang sunnah ya, kalau yang wajib, ibadah yang wajib 1 hari, 2 hari sebelum Ramadan kita masih boleh puasa. Tapi kalau yang sunnah nggak boleh kita puasa 1 hari atau 2 hari menjelang datangnya bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita menggabungkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Tapi kalau yang sunnah dengan yang sunnah boleh. Contohnya mana? Besok hari Senin jatuh tanggal 14 Sya'ban. Ini hari Senin. Seperti itu. Maka nanti hari Senin kita meniatkan 2 puasa tadi pertengahan bulan, yaitu puasa Ayyamul Bid dan puasa Senin Kemis. Itu boleh. Yang mutlak sunnah pun adalah sunnah yang mutlak. Itu dibolehkan. Contoh, kita datang ke masjid telat.
belum tahiyatul masjid, belum juga qobliyah subuh. Belum tahiyatul masjid, belum qobliyah subuh. Maka kita boleh gabungkan antara tahiyatul masjid dengan qobliyah subuh. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, apabila kalian masuk ke dalam masjid, idza dakhalal masjid, dan apabila kalian masuk ke dalam masjid, maka fala tajlis, jangan duduk sebelum engkau sholat 2 rakaat. Sholat apa, Mi? Yang penting engkau sholat sunnah 2 rakaat. Makanya boleh digabungkan antara qobliyah subuh dengan sholat tahiyatul masjid. Itu juga kalau waktunya sempit. Tapi kalau waktunya luas, tetap utamanya lakukan satu seperti itu ya. Masya Allah, ini saya tadi bayar utang kodok Ramadan di hari Senin Ayamul Bid di bulan Sya'ban, saya niatin 5 mie. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala begini, innal insana li rabbih lakanud, manusia itu kepada Rabbnya amat pelit, penuh perhitungan. Ya, tadi seperti itu. Tayyib. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang menyusui itu hanya membayar fidyah saja. Nah, cukup. Pertanyaannya. Kondisi ibunya itu sehat, maksudnya nggak ada. Udah cukup kan? Baik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ada orang yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak puasa disebabkan karena tadi berat melakukannya. Wa ma yutiqunahu, maka barang siapa yang berat melakukan puasa, fa fidyatun ta'amu miskin, maka cukup dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Siapa yang dibolehkan tidak puasa di bulan Ramadan tapi diperintahkan bayar fidyah, maka yang pertama adalah manula, orang yang sudah lanjut usia tidak kuat lagi berpuasa. Ingat, tidak kuat lagi berpuasa karena tidak semua yang lanjut usia tidak kuat puasa. Tapi bagi yang tidak kuat melakukan puasa, karena kadang-kadang orang tua itu, Bu, jam 8 saja udah gemeteran, kelaparan luar biasa. Maka diizinkan. Dan kenapa dia diperintahkan bayar fidyah? Karena dia tidak jadi balik muda lagi, tahun depan gak jadi muda, Bu. Karena kalau sudah manula sekarang aja kagak kuat, bulan depan lebih kagak kuat lagi. Kan jadi berubah. Oh, kali kalau udah tadi ompong semua giginya jadi kuat lagi, makanya kodok. Enggak, makanya diperintahkan bayar fidyah. Siapa lagi yang diperbolehkan tidak puasa tapi bayar fidyah? Yaitu orang yang sakit tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kanker stadium 4, udah cuci darah dan sebagainya, sehingga tadi dia sakit tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Menurut medis tadi, kalau tadi dia sakitnya tadi seperti itu, harapan sembuhnya kecil, sehingga dengan kecilnya harapan sembuh berarti dia tidak punya kesempatan untuk qada. Kemudian siapa lagi yang diizinkan tidak puasa tapi bayar fidyah? Di antaranya wanita hamil dan menyusui. Nah, anak, kalau tadi ditanyakan, apakah dia cukup bayar fidyah? Padahal ibunya amat kuat. Tolong perhatikan, wanita hamil, wanita menyusui dapat izin untuk tidak puasa itu adalah wa ma yutiqunahu, apabila dia berat melakukan puasa tersebut. Jadi enggak begini, asik Ramadan tahun ini aku lagi hamil, enggak puasa dong, enggak begitu. Ramadan tahun ini aku lagi nyusuin nih, jadi aku enggak puasa, enggak begitu. Enggak begitu. Kapan dia diizinin tidak puasa? Apabila dia melakukan puasa ternyata berat baginya atau berat bagi bayinya untuk melakukan puasa. Contoh, Bu, itu dia lagi hamil, kemudian dibawa puasa jam 10 aja udah tadi bayinya yang biasanya lincah di perutnya, sekarang bayinya diem aja nggak gerak-gerak. Ibunya juga udah pucat pasi, merah, kuning, kelabu, hijau, sudah kelihatan semua, bintang 7 udah kelihatan semua, berarti dia berat. Jadi dari mana kita tadi nggak taunya bahwa kita berat tidak melakukan puasa? 2. Pertama adalah sudah dicoba puasanya, ini belum nyoba udah bilang berat. Udah dicoba tapi ternyata nggak kuat.
baik dirinya maupun bayinya. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah nasihat dokter. Dokter menasehatkan jangan puasa dulu ya. Ini kondisi bayinya sedang begini. Kondisi ibu juga lagi kurang baik nih. Tadi seperti jangan saum dulu. Berarti kita termasuk wa ma yutikunah, orang yang berat melakukan puasa. Kemudian bayar apa perintahkannya? Bayar fidyah. Apakah dia tidak mengkodok padahal dia sehat? Iya. Kalau di bulan Ramadan dia tidak puasa karena memang dia tidak kuat. Baik tadi petunjuk dokter maupun kenyataannya dia sudah coba memang tadi seperti itu nggak bisa, berarti dia tadi cukup bayar fidyah. Para ulama berbeda pendapat sih Bu tentang wanita hamil, apakah dia qada atau bayar fidyah. Kalau Imam Asy-Syafi'i menyebutkan wanita hamil dan menyusui qada. Kenapa? Karena disamakan dengan orang yang sakit, bisa sembuh sakitnya. Dia nggak kuat itu ketika lagi menyusui. Kalau menyusuin lagi berarti udah sembuh, dianggap sembuh sakitnya. Tapi jumhur ulama mengatakan nggak bisa. Orang yang lagi hamil, lagi menyusui itu nggak bisa disamakan dengan orang yang sakit. Karena uruf orang kebiasaan setempat juga nggak pernah ada yang menganggap orang yang hamil itu sama dengan orang yang sakit. Nggak ada ya Bu. Mau kemana Bu? Saya hari ini nggak taklim dulu. Kemana? Mau kemana? Emang mau kemana? Mau ke rumah sakit? Sakit apa? Sakit hamil. Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Ya. Makanya dia dimasukkan ke kelompok tadi orang yang berat melakukan puasa. Tapi ketika dia tidak puasa, pilihannya bukan pilihan atas hawa nafsunya. Pilihannya tadi berdasarkan dalil. Ya, bahwa dia memang nggak kuat, benar-benar nggak kuat, bukan asik bulan ini aku lagi hamil nih nggak puasa, nggak begitu ya. Baik, masih ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah apa yang tadi kita mengingat jumlahnya yang besar? Terima kasih. Iya, Ibu. Kalau ditarget itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, beliau juga menetapkan target. Adalah Rasulullah SAW. Beliau tidak kurang membaca istighfar 70 kali di dalam satu hari. Ditarget tidak kurang dari 70 hari membaca tadi istighfar tadi adalah di dalam satu hari. Di dalam hadis lain disebutkan 100 kali. Ya. Kalau kita targetkan, ini kan kembali kepada tadi target ya, punya target ya. Pokoknya hari ini saya harus baca istighfar 100 kali. Boleh karena Rasulullah SAW seperti itu. Tapi kalau kemudian target, pokoknya hari ini saya harus baca istighfar 900 kali. Dari mana targetnya? Karena kalau tadi kita sudah membaca yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, beliau istighfar itu paling banyak yang dihitung ya, yang ditargetkan oleh beliau adalah 100 kali di dalam satu hari. Selebihnya maka kita tidak boleh lagi menentukan sekian ratus. Artinya selebihnya dari 100 nggak perlu lagi kita hitung. Nggak perlu lagi dihitung-hitung, biarin jadi zikron kasiron, biarin jadi zikir yang banyak. Maka ketika tadi Ibnu Mas'ud melihat seseorang di dalam masjid, dia sedang tadi berzikir dengan menghitung pakai batu seperti itu, dipindahin pakai batu, apa kata Ibnu Mas'ud? Kenapa engkau tidak menghitung-hitung dosamu? Seperti itu. Tapi kalau yang ada hitungannya dari Rasulullah SAW, silahkan lakukan, kita target. Oh, kita ketemu hadis Rasulullah SAW di dalam satu hari tidak kurang membaca istighfar 100 kali. Berarti saya juga harus belajar, harus bisa paling tidak saya 100 kali. Kalau sudah lebih dari 100, sudah gak usah lagi dihitung. Bukan berarti kalau sudah sampai 100 udah diam gak istighfar lagi. Enggak, tapi silahkan tadi istighfar, tapi tidak perlu lagi dihitung. Allahu a'lam. Baik, mudah-mudahan ini cukup. Ada 3 hadiah di depan saya.
Iya, sebenarnya kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW, jumlah zikir yang ada hitungannya adalah paling banyak 100. Dan 100 itu dengan tangan kita masih bisa. Biarkan kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin, satu hari tangan-tangan ini adalah bersaksi tentang kebaikan kita. Dan di dalam tadi hadis Rasulullah SAW disebutkan adalah Rasulullah SAW, beliau mengucapkan subhanallah, 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 beliau berzikir dengan tangannya. Dengan tangannya. Anakku, nih Allah sudah kasih tangan kita itu sedemikian rupa. Satu jari itu ada 3 buku. Ya. Jadi kalau kita baca tasbih 33 kali, berarti ini adalah 5 kali 3, 15, 2 kali udah tadi 30, tambah 1 kali lagi sudah 33. Kalau saya lebih suka 2 kali sekali begini, subhanallah, 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 berarti sudah 6 kali 5 sudah 30, tinggal tambah 3. Kalau yang mau 103 kali subhanallah, 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 berarti sudah 10. 55 kali, 2 kali sudah 100. Diperbolehkannya kita berzikir dengan mempergunakan tasbih bagi orang yang lupa, khawatir, suka lupaan. Ini udah dapat berapa ya? Sebagai alat bantu, ya, sebagai alat bantu. Tapi kalau tidak, biarkan tangan-tangan kita yang jadi saksi nanti pada hari kiamat. Baik, Masya Allah, ada 3 hadiah. Yang pertama adalah siapa yang mau dapat hadiah? Cung, angkat tangan. Nggak ada yang ngacung, Masya Allah. Padahal saya nggak mau nanya loh Bu. Saya cuma nanyain siapa yang mau dapat hadiah, angkat tangan. Kagak ada yang angkat tangan. Ya. Padahal kita nggak mau, saya nggak mau nanya, cuma suruh angkat tangan doang. Ya. Masya Allah. Baik, nggak ada yang angkat tangan. Ya. Siapa yang mau dapat hadiah, Cung? Tadi yang bertanya di belakang, Ibu. Nggak ngacung juga. Nggak ada yang mau ngacung. Baik, kalau begitu saya tanya aja deh. Siapa yang bisa menyebutkan 3 di antara keutamaan bulan Ramadan? Ayo, tadi kan satu hadis aja 7. 3 keutamaan bulan Ramadan. Iya. Pertama, dibukanya pintu-pintu surga. Yang kedua, ditutupnya pintu-pintu neraka. Yang ketiga, dibelenggunya setan-setan. Barakallahu fik, Masya Allah. Ya, nanti ambil ke depan. Sebutkan 3 alasan kenapa kita itu jelang Ramadan diperintahkan harus banyak istighfar. Silahkan. Karena untuk membersihkan hati dari dosa, ibadah itu dosa akan menghalangi kita untuk melakukan ibadah. 2, karena kita butuh kenikmatan. Dengan beristighfar Allah punya janji akan ditambahkan kenikmatan. Yang ketiga, jangan sampai disobek bagi 2 hadiahnya. Oh, karena dengan tadi kata kita ke ibadah butuh kekuatan. Jadi kenapa kita harus banyak istighfar? Karena tadi puasa itu, ibadah itu harus bersih hati kita. Karena yang akan menghalangi kita untuk beribadah adalah dosa, maka banyak istighfar. Yang kedua, karena ibadah itu adalah butuh kenikmatan, dan kenikmatan akan didapatkan kalau kita banyak istighfar. Yang ketiga adalah kita butuh kekuatan. Baik, barakallahu fik, nanti bisa diambil ya, hadiahnya di depan. Yang ketiga, satu lagi amplopnya. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama putra putri Rasulullah SAW? Ayo.
3 deh. Angkat tangan. Iya. Ruqayyah, Zainab, Qasib. Barakallahu fik. Hari ini dagangan saya laku ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa buat bekal nanti bulan Ramadan. Baik, kita tutup dengan doa kafah. Baik, mudah-mudahan ini adalah Allah karuniakan kepada kita di hari ini adalah ilman nafi'an wa ziyadah. Barakallahu lakum fi ahlikum wa malikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesainya kajian pada hari ini. Terima kasih kepada Ustazah Umi Yunaisi yang telah memberikan ceramah dan pesan-pesan kita semua untuk menghadapi di bulan Ramadan yang tinggal 12 hari lagi. Saya selaku MC mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma